Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan sehat selalu. Kali ini Bu Yayu akan melanjutkan tentang pelajaran korespondensi dengan tema langkah-langkah penanganan telepon dalam bahasa Indonesia. Langkah-langkah penanganan telepon dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, ini adalah etika ya. Kita akan bertelepon ya. Harus tahu tentang etikanya, apalagi kalau kita bekerja di suatu perusahaan. Jadi standarnya di sini adalah etika penanganan telepon di suatu perusahaan. Yang pertama, kalau kalian mendengarkan telepon masuk, ya, segera angkat, ya. Jadi tidak berdering terlalu lama. Mengapa? Karena kita membiarkan telepon berdering terlalu lama, ini akan mengganggu teman sebelah atau rekan kerja. Apalagi kalau kantornya adalah kantor yang terbuka. Untuk yang kedua, jangan membuka ya, hindari ya kalau bisa, jangan membuka pembicaraan atau hindari menerima telepon dengan sebutan atau kata halo. Halo, selamat pagi, itu kalau bisa dihindari. Ya, tapi kita harus menyebutkan nama perusahaan. Sebagai contoh, selamat pagi, PTN Supal, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu contohnya. Ya. Yang ketiga, jangan menggunakan telepon di luar urusan kantor. Ya. Jadi kalau kalian bekerja bertelepon dengan keluarga atau teman, itu tolong dihindari. Ya, bicara seperlunya. Sesekali boleh, tapi kalau terus-menerus tidak diperbolehkan. Yang keempat, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu tadi kalian pertama kali mengucapkan salam, selamat pagi. Perkenalkan kalian bekerja di perusahaan apa. Misalnya di PTN Supal, itu diperkenalkan. Selamat pagi PTN Supal. Atau kalau misalnya yang menelpon itu adalah di internal perusahaan, kalian bisa menyebutkan nama kalian. Selamat pagi, dengan Septi, di sini ada yang bisa saya bantu, misalnya seperti itu. Ya. Tuh. Yang kelima, menggunakan bahasa yang formal, baik sopan dan tepat. Maksudnya sekarang ini kan bahasa gaul kan banyak sekali, ya kan? Jangan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Karena di perusahaan kalian harus menggunakan bahasa yang formal. Seperti aku, gitu boleh atau tidak? Kan tidak diperbolehkan. Ya. Tuh. Yang selanjutnya yaitu menyapa penelpon dengan sebutan bapak atau ibu. Jadi kalau laki-laki ya atau cowok kalian sebut bapak, kalau perempuan kalian sebut ibu. Yaitu. Yang ketujuh, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Karena apa? Kita menerima telepon dengan menerima tamu itu berbeda atau tidak? Kalau menerima tamu yang kita lihat adalah penampilan kita ya, penampilan diri dari mulai ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Tapi kalau telepon yang kita dengarkan adalah suara. Ya, suara. Jadi kita harus bersikap ramah. Dalam menerima telepon, kita itu seolah-olah tuh tersenyum. Karena apa? Dengan tersenyum akan mempengaruhi suara kita. Ya, itu dengan tersenyum mempengaruhi suara kita. Tidak boleh dengan kata-kata yang yang tidak baik ya, tidak sopan, itu tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu mencatat pesan atau pembicaraan. Kalau misalnya ada penelpon mencari orang, sedangkan orang yang dicari tidak ada di tempat. Jadi kalian minta untuk mencatat pesan atau meninggalkan pesan. Kalian minta meninggalkan pesan dan kalian mencatatnya. Ya, makanya mengapa kalau kalian melihat gambar di sini? Ya, karena kita menelpon itu gunakan tangan kiri. Ya, kita mengangkat telepon dengan tangan kiri.
Karena tangan kanan kita untuk mencatat pesan apabila orang yang dicari tidak ada di tempat, jadi penelpon untuk meninggalkan pesan. Itu ya. Jadi kalau menerima telepon harus menggunakan tangan kiri, tangan kanan untuk mencatat. Sedangkan yang selanjutnya yaitu mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Setelah pesan dan sebagainya, informasi sudah kalian dapatkan, kalian harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Vina ya atas informasinya, begitu ya. Dan selamat siang, misalnya kalian terima kasih atas informasinya, selamat siang. Nah, gitu. Dengan yang terakhir, kalau sudah selesai pembicaraan, kalian meletakkan gagang telepon ya, itu harus pelan. Jangan meletakkan gagang telepon itu kalian seperti orang marah ya, sampai tahu klotak gitu, itu tidak diperbolehkan. Ya, dihindarkan. Dan kalau kalian menerima telepon, kalian jangan mendahului untuk meletakkan telepon. Jadi kalian harus menunggu dulu ya, orang yang menelpon mengakhiri pembicaraan, meletakkan gagang telepon, sudah selesai berbicara, baru kalian yang terakhir ya. Ini yaitu adalah etika untuk menerima telepon ya. Untuk itu kalian salin ya di buku catatan, besok kan kita ketemu lagi tatap muka, bisa ditanyakan ada hal-hal yang kurang jelas ya. Ini dicatat di buku korespondensi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.